Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina jami'an futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha gagah perkasa, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Zat yang maha berkuasa, Zat yang telah menciptakan kita sehingga kita menjadi ada dan mengistimewakan kita dengan iman dan takwa, dan menjadikan kita semua umat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah telah pertemukan kita untuk kita sama-sama membicarakan dan menyampaikan dan mengkisahkan peristiwa besar yang dialami oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan dengan hambanya, melakukan perjalanan dengan hambanya lailan, di sebagian malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, perjalanan itu ditempuh dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Allazi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, tujuan perjalanan itu adalah untuk memperlihatkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Adapun perjalanan Mi'raj, yaitu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm ayat 13 hingga ayat 18, yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suatu kejadian pasti diawali dengan sebabnya. Maka sebabnya apa? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak dan memperjalankan kekasihnya, seorang hamba yang mulia, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Sebabnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kurang lebih sekitar antara 1 atau 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi disebabkan karena pada tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam keadaan duka yang mendalam. Beliau sedih dikarenakan dua orang yang hebat yang berjuang bersamanya, yang selalu membela dalam dakwahnya, wafat, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya yang bernama Abu Talib. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wafat. Beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan yang lain selama Sayyidatina Khadijah masih ada bersamanya. Dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pun adalah seorang wanita di antara wanita yang beriman pertama kali kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa orang-orang yang pertama kali beriman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 5 orang. Dari golongan wanita, yang pertama kali beriman adalah istrinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan orang-orang lelaki, yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabatnya yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang pertama kali beriman dari golongan budak-budak yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan yang pertama kali beriman dari golongan maula yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Dan yang pertama kali beriman dari golongan anak-anak yaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha adalah kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang setia, tulus dengan hati yang sangat penuh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut bersama-sama dalam perjuangan dakwahnya. Bahkan pada saat menjelang wafatnya, Sayyidatina Khadijah pernah menyampaikan pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah suamiku, jika aku telah meninggal dunia dan engkau mengharapkan bantuan dariku, maka silahkan ambillah tulang belulangku yang tersisa untuk kau jadikan alat yang membantumu dalam perjuangan dakwah ini. Kalaupun sudah tidak aku mempunyai sesuatu untuk menolong perjuangan dakwahmu, maka ambillah tulang belulang ini untuk membantu dalam perjuangan dakwahmu." Sampai sebegitunya Sayyidatina Khadijah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sedang dalam keadaan sedih, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajaknya berjumpa dengannya, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan darat yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa itu, perjalanan dari Masjidil Haram untuk sampai ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan pergi, 1 bulan perjalanan pulang. Tapi saat itu dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang singkat, yaitu di sebagian malam. Dikisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat malam itu beliau sedang tidur atau beristirahat. Ketika dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, maka sesungguhnya yang tidur hanyalah matanya, tapi hatinya tidak tidur. Hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Dan saat itu jika Nabi melihat dalam mimpinya, semua yang dilihatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat di malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Hatim. Ada riwayat yang lain mengatakan di Hijr Ismail, di suatu tempat yang dekat dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberangkatkannya pada malam itu perjalanan yang luar biasa. Sebelum melakukan perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dulu dadanya untuk dibersihkan hatinya
dan dikeluarkan sifat-sifat yang jelek dalam dirinya. Dan para ulama menyampaikan, sesungguhnya Nabi SAW tidak memiliki sifat jelek sesuatu apapun dalam hatinya, melainkan justru menambah cahaya di atas cahaya yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dicucilah hatinya itu dengan air Zam-Zam. Itu mengapa air Zam-Zam adalah air yang mulia, air yang istimewa, air yang dimana Rasulullah SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam akan mengandung sesuai dengan apa yang diniatkan oleh yang meminumnya. Maka setelah air Zam-Zam, air yang mulia adalah air yang mengalir di sungai Nil dan sungai Furet. Dan ada lagi air yang lebih mulia dari air Zam-Zam, yaitu air yang mengalir dari jari jemarinya Nabi SAW dalam suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu tidak punya air, maka Nabi SAW meminta agar dikumpulkan air-air yang ada. Kemudian dikumpulkan dalam satu wadah. Nabi SAW mengulurkan tangannya. Diriwayatkan kata salah seorang sahabat, demi Allah, aku melihat air mengalir di antara jari jemarinya Nabi SAW. Dan ini adalah mukjizatnya. Maka kemudian setelah dicuci hatinya, Nabi SAW dinaikkan di atas kendaraan yang kita kenal dengan sebutan burak. Kalau dari segi bahasa, burak punya arti kilat, karena kendaraannya ini mempunyai kecepatan yang hebat, secepat kilat, di mana setiap sekali langkahnya kendaraan itu sejauh mata memandang dapat dilampauinya. Mungkin ada sebagian yang bertanya, kenapa harus dengan kendaraan burak? Tidakkah Allah berkuasa untuk melakukan perjalanan itu secara langsung tanpa kendaraan? Maka dikatakan oleh para ulama, digambarkan dalam kehidupan kita, seseorang yang jika mengundang orang yang dicintainya, yang mengundang orang yang sangat dihormatinya, pasti kedatangannya itu dengan kita menyediakan kendaraan, bahkan didampingi dengan seseorang sehingga menemani dalam perjalanannya. Maka Nabi SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disiapkan kendaraan yang paling istimewa, yaitu burak, yang besarnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada kuda, di mana setiap sekali melangkahkan kakinya, maka jarak yang ditempuh sejauh mata memandang. Ditemani oleh malaikat Jibril dalam perjalanan itu. Maka berangkatlah Nabi SAW dari Masjidil Haram sehingga sampai di Masjidil Aqsa. Namun para ulama menyampaikan, ternyata perjalanan yang ditempuh oleh Nabi SAW tidak hanya dalam perjalanan yang singkat itu, yaitu dari Masjidil Haram sampai kemudian ke Masjidil Aqsa, tetapi terjadi di beberapa tempat di mana Nabi SAW diperintahkan untuk turun, kemudian sholat di tempat itu. Di antaranya Nabi SAW melewati Yathrib, kota yang dulunya dinamakan Yathrib dan sekarang dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu Nabi diperintahkan untuk turun dan kemudian sholat di tempat itu. Maka kemudian Nabi bertanya, tempat apakah ini? Kata malaikat Jibril, ini adalah Darul Hijrah, tempat di mana engkau akan hijrah ke sini dari kota Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian melanjutkan perjalanan berikutnya dan Nabi SAW diperintahkan turun kembali di suatu tempat. Kemudian diperintahkan untuk sholat di tempat itu. Setelah itu Nabi bertanya, tempat apakah ini? Kemudian dijawab, tempat ini adalah Tur Sina, bukit yang dimana Nabi Allah Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Kemudian setibanya di suatu tempat, Nabi SAW diperintahkan turun. Kemudian diperintahkan sholat di sana. Kemudian ditanya, tempat apakah ini? Maka dikatakan oleh malaikat Jibril,
ini adalah tempat di mana dilahirkannya Nabi Allah Isa. Tempat di mana dilahirkannya Nabi Allah Isa, yaitu nama tempatnya adalah Baitul Laham. Di sanalah Nabi Allah Isa dilahirkan. Itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita, kalau kita mendapatkan suatu tempat yang bagus, baik itu akhlak suatu penghuni negerinya, atau kita singgah ke tempat orang-orang yang saleh, hendaknya kita untuk mengambil keberkahannya. Di antara contohnya berziarah untuk mengambil berkahnya, atau kita salat di tempatnya salat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi adalah Masjid Quba sebelum tibanya di kota Madinah. Dan Nabi SAW setiap pekannya mampir ke Masjidil Quba untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Begitupun yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, dijaga di depan pintunya oleh Sayyidina Bilal. Setelah Rasulullah selesai melakukannya, Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dijawab, Rasulullah sholat di dalamnya. Maka kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar ikut sholat di tempat Rasulullah sholat. Intinya apa? Di tempat itu penuh dengan keberkahan. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar berniat ingin mendapatkan keberkahan itu. Maka setibanya Nabi SAW di Masjidil Aqsa, telah dinantikan kedatangannya oleh para arwahus salihin, oleh seluruh para nabi dan rasul. Mereka berkumpul menanti kedatangannya Rasulullah SAW. Dalam sebuah qasidah dikatakan, ja'al akhiru wa huwa muqaddamun yamshuna tahta liwa'i man nadana. Nabi SAW yang lahirnya belakangan, yang muncul ke alam dunia ini paling akhir, tapi sekalipun beliau paling akhir datangnya, beliaulah yang didepankan di antara yang lainnya. Beliau yang dijadikan imam dan salat di belakangnya para nabi dan rasul. Setelah melaksanakan salat, kemudian Nabi SAW diberikan 2 pilihan, yaitu antara khamar dengan air susu. Maka Nabi SAW meminum air susu, yang kemudian malaikat Jibril mengatakan, engkau telah memilih susu, engkau telah memilih fitrahnya bagi umatmu. Maka alhamdulillah, sehingga Allah menjadikan kita semua sebagai umatnya yang dalam keadaan fitrahnya dalam kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi SAW naik ke Sidratil Muntaha, melewati setiap lapisan-lapisan langit yang ada. Nabi SAW masuk pada lapisan langit yang pertama. Di sana Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Adam. Kemudian masuk pada lapisan langit yang kedua. Di sana Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa. Kemudian ketika masuk pada lapisan langit yang ketiga, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf. Ketika Nabi SAW sampai pada langit yang keempat, di sana Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Allah Idris. Kemudian ketika sampai pada langit yang kelima, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Allah Harun. Ketika sampai pada langit yang keenam, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Pada saat Nabi SAW sampai pada langit yang ketujuh, di sana Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Ada kisah yang luar biasa dalam perjalanan ini. Setiap Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril untuk naik melewati setiap lapisan langit. Malaikat Jibril tidak langsung menerobosnya, akan tetapi mengetuk pintu terlebih dahulu. Isti'dzan, minta izin untuk dipersilahkan masuk oleh penjaga pintu setiap lapisan langit itu. Kemudian terjadi dialog. Man anta? Kata yang menjaga setiap lapisan langit. Dijawab oleh malaikat Jibril, ini Jibril. Wa man ma'aka? Kemudian ditanya lagi, dengan siapa? Dengan kamu itu dengan siapa? Maka kemudian dijawab bahwa aku datang bersama Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, apakah telah diutus untuk sampai berjumpa dengan Allah Ta'ala? Maka dijawab ya, dan dibukakan pintunya, dan kemudian dikatakan ahlan wa sahlan,
bin nabiyyis saleh. Selamat datang wahai seorang nabi yang saleh. Itu menunjukkan bahwa ke dalam kehidupan kita hendaknya kita untuk isti'dzan terlebih dahulu dalam setiap apa yang ingin kita masuki. Kita mengucapkan salam, mendoakan setiap penghuni yang ada di dalamnya. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena ucapan salam adalah doa bagi setiap penghuni yang ada di dalam rumah itu. Dan andaikan kita memasuki suatu tempat di mana tidak ada penghuninya, maka kita berdoa dengan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini mengajarkan kepada kita hendaknya kita beradab, mempunyai sikap yang baik pada setiap yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Setibanya Nabi SAW di langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim menyampaikan pesan kepada Rasulullah SAW. Wahai cucuku, wahai anakku, wahai keturunanku, Muhammad bin Abdullah, Aku nitipkan salam kepada umatmu. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surga itu khadra, penuh dengan yang hijau, penuh dengan kenikmatan, dan tanahnya juga subur, maka hendaknya ditanamkan pohon-pohon di dalamnya. Yaitu dengan apa kita menanamnya? Diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan mengucapkan baqiyatis salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah amalan di mana kita pada saat kita dapat mengucapkan kalimat ini, kita membaca baqiyatus salihat, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka setiap yang kita baca akan menjadi pohon yang ditanamkan di dalam surga, yang insya Allah kita akan mendapatkan nikmatnya. Insya Allah kita akan merasakan keteduhannya. Insya Allah kita akan mengambil buah-buah dari pepohonan yang ditanam di dalamnya. Daripada ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ketika sampai pada langit yang ketujuh, diantarkan oleh malaikat Jibril sampai ke perbatasan dengan Sidratil Muntaha. Di tempat itu Nabi SAW ditinggal oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak ikut bersama Nabi SAW. Maka kemudian Nabi mengatakan, wahai Jibril, apakah setibanya sampai di sini engkau meninggalkan aku sendiri? Maka malaikat Jibril menjawab, wahai Rasulullah, batasanku hanya mampu sampai di sini. Karena di atas sana tidak ada yang dapat menembusnya, tidak ada yang bisa menjangkaunya, tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya, kecuali hamba yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yaitu hanya dirimu yang dimintai oleh Allah untuk berjumpa dengannya. Kalau aku satu kali melangkah masuk ke dalamnya, maka tubuhku akan terbakar, badanku akan hancur, karena di tempat ini aku tidak mampu untuk menjangkauinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah di mana dikatakan secara mutlak setiap makhluk yang Allah ciptakan tidak ada yang lebih hebat seperti kehebatan yang Allah berikan kepada manusia yang paling dicintainya, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi akan melangkah masuk ke Sidratil Muntaha, di sana Nabi ingin melepaskan sendalnya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabi Allah Musa alaihi salam ketika ingin berjumpa dengan Allah, namun hal yang demikian itu tidak bisa terjadi pada dirinya. Ketika Nabi Allah Musa akan masuk ke dalam suatu wilayah yang sangat disucikan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ikhla na'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaskan sendalmu karena engkau berada di suatu tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti apa yang telah diberikan pelajaran dari perjalanan Nabi Allah Musa. Nabi SAW ingin melepaskan sendalnya, tapi apa yang terjadi? Naiklah kamu bersama sendal-sendalmu, sehingga alam dunia dan semua apa yang ada di alam semesta ini berada di bawah telapak
atau di bawah sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam perjumpaan itu, Nabi dengan adabnya beliau masuk dan mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sebagai ucapan takzim ke hadratullah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan salam untuknya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semua arwah dan juga para malaikatul muqarrabin yang menyimak peristiwa itu yang terjadi, semuanya serempak mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan nabinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan peristiwa ini tidak bisa kita bayangkan. Yang harus kita yakini bahwa pada saat itu Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sudah selesai perjumpaannya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pulang oleh-oleh untuk kita semua, yaitu adalah salat yang 5 waktu. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Di mana salat diwajibkan, begitupun juga zakat diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk kita tunaikan. Dan tujuan salat adalah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu pun akan mencegah bagi seseorang itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Sehingga orang yang menjaga salatnya, insya Allah akan terjaga dirinya dari perbuatan keji dan kemungkaran. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, hendaknya kita untuk menjaga salat dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang dapat menikmati salat di tiap waktu salat yang kita kerjakan, dan dapat menunaikan salat tepat pada waktunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semua. Ternyata salat yang Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada awalnya ada 50 waktu salat. Bayangkan, 50 waktu salat diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk kita kerjakan. Andaikan itu betul-betul terjadi, tiap setengah jam kita harus salat kepada Allah. Tapi subhanallah, hikmahnya ketika perjalanan turun ke bumi, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, apa yang Allah perintahkan kepadamu dan juga kepada umatmu? Maka Nabi mengatakan, Allah telah berikan kewajiban kepada kami 50 kali waktu salat. Maka Nabi Allah Musa mengatakan, kembalilah kamu kepada Rabbmu, yakni kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena 50 waktu salat umatmu tidak akan sanggup untuk melakukannya. Maka dikurangilah setelah Nabi SAW kembali kepada Allah, dikurangilah yang tadinya 50 menjadi 40 kali waktu salat. Kemudian berjumpa lagi dengan Nabi Musa, disampaikan bahwa telah diwajibkan kepadanya 40 kali waktu salat. Kemudian kata Nabi Allah Musa, kembali lagi kamu kepada Allah dan sampaikan, dan sesungguhnya umatmu itu tidak akan sanggup untuk melakukannya. Maka kemudian dikurangi lagi dan dikurangi lagi sampai akhirnya 5 waktu salat. 5 waktu salat yang kita kerjakan sama dengan 50 waktu yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Alhamdulillah. Tapi subhanallah, masih banyak manusia-manusia di zaman kita sekarang ini yang mereka melalaikan waktu salatnya, sampai dikatakan salat subuh kesiangan, salat zuhur kerepotan, salat asar di perjalanan, salat maghrib kecapean, salat isya ketiduran. Sehingga
banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka berani meninggalkan sholatnya. Padahal Nabi SAW bersabda, al-farqu bainana wa bainal musyrikin as-salah. Yang membedakan antara kita dengan mereka orang-orang musyrik, dengan mereka orang-orang kafir adalah salatnya. Artinya, siapa saja yang meninggalkan salatnya dengan sengaja, tahu bahwa salat diwajibkan olehnya tapi tetap ditinggalkannya, maka bertanda dia telah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat merasakan lezatnya dalam ibadah, terutama dalam salat yang kita kerjakan di tiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setibanya Nabi SAW di tempatnya semula, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah, Nabi SAW ingin menceritakan apa yang dialaminya itu kepada kaum yang ada di sekitarnya. Subhanallah, Allah takdirkan Abu Jahal ketemu dengan Nabi SAW. Maka Abu Jahal bertanya, wahai Muhammad, ada berita apa di hari ini? Kebetulan Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, semalam aku berangkat ke Baitul Maqdis. Kata Abu Jahal, semalam kau pergi ke Baitul Maqdis dan pagi ini sudah ada bersama kita? Wah Muhammad, kamu itu udah gila. Sekarang aku akan kumpulkan orang-orang dan kamu sampaikan kepada mereka apa yang telah kau sampaikan kepadaku barusan. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Mungkin Nabi tidak punya kekuatan untuk bisa mengumpulkan mereka semua, tapi dengan perantara Abu Jahal ini terkumpullah orang-orang Quraisy. Mereka berkumpul. Kemudian Abu Jahal mengatakan, berkumpullah karena Muhammad akan memberikan berita kepada kalian. Mereka penasaran, berita apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah mereka berkumpul, Nabi SAW menyampaikan kepada mereka bahwa semalam aku berangkat ke Baitul Maqdis. Mereka pun heran, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Perjalanan ke Baitul Maqdis itu 1 bulan perjalanan, dan pulangnya membutuhkan waktu 1 bulan, sehingga 2 bulan perjalanan hanya dapat ditempuh dalam waktu semalam. Sesuatu hal yang sangat mustahil, kata mereka. Ya bagaimana mustahil? Perjalanan yang terjadi di masa itu tidak seperti perjalanan kita sekarang. Mungkin sekarang kita dapat menempuh perjalanan 2 hari hanya dalam waktu sejam, ya, yaitu dengan kendaraan pesawat. Dan tidak mustahil dengan kemajuan zaman, daerah yang sangat jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Jika manusia mampu menciptakan kendaraan yang sebegitu cepatnya seperti yang kita lihat saat ini, apakah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan kekasihnya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat? Sungguh inilah maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan peristiwa yang besar ini dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Kemudian mereka setelah mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Nabi SAW, ada di antara mereka yang awalnya beriman menjadi tidak beriman. Yang mereka orang-orang kafir udah semakin senang dengan sangkaan mereka bahwa Muhammad itu telah gila. Dan itu adalah tuduhan-tuduhan disampaikan oleh mereka kepada manusia yang mulia Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Pada saat kita mendengar peristiwa perjalanan itu, apakah kita dapat menerimanya? Perjalanan ini tidak bisa diterima dengan akal, tetapi perjalanan ini dapat diterima dengan keimanan. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mukjizat kepada para nabi dan rasul sebagai suatu hal yang meyakinkan kepada umat bahwa mereka adalah manusia yang istimewa, yang Allah berikan keunggulan, mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Musa. Nabi Musa pada saat dikejar oleh rombongannya Fir'aun,
Di belakang dikejar Fir'aun, di depannya adalah lautan. Kata pengikutnya, wahai Musa, sudah tidak ada lagi jalan keluar kita untuk selamat daripada kejaran Fir'aun. Maka Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menggunakan tongkatnya, dipukulkan ke atas lautan itu dengan izin Allah. Inilah mukjizat yang Allah perlihatkan pada diri Nabi Allah Musa kepada umatnya. Terbelahlah lautan itu sehingga Nabi Musa bersama pengikutnya dapat menyeberangi lautan tersebut. Terbelahnya lautan dengan izin Allah, dan sesuatu itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW melakukan perjalanan yang singkat, itu pun juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita amalkan? Yang harus kita amalkan adalah hendaknya kita menjadi seorang hamba yang betul-betul berbakti kepada Allah Ta'ala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebenarnya tidak mempunyai keunggulan dalam hal apapun. Kita tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita senangi, karena apa yang semua kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada kita keluarga yang harus kita jaga. Allah titipkan kepada kita harta benda untuk digunakan dalam perjuangan fisabilillah. Allah titipkan kepada kita jabatan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kita. Ini semuanya titipan dari Allah, amanat yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Andaikan amanat itu tidak kita jaga, maka Allah berhak untuk mengambil amanat itu dari kita. Yang awalnya kaya akan mudah Allah Ta'ala cabut kekayaannya. Yang awalnya punya jabatan akan mudah Allah angkat dan hilangkan jabatannya. Yang awalnya punya keluarga tapi kemudian disia-siakan, tidak dijaga, tidak dipelihara anak-anaknya, maka bisa saja Allah Ta'ala mengambil semuanya itu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amanat yang Allah berikan dengan baik dapat kita jaga. Amin ya rabbal alamin. Semuanya tidak percaya karena mereka mengambil kesimpulan itu dengan akal pikiran mereka. Sedangkan perjalanan Isra Mi'raj tidak hanya dapat difahami dengan akal, tapi juga diyakini dengan keimanan. Maka ketika itu Abu Jahal pun mencari keberadaan Sayyidina Abu Bakar. Maka dipanggillah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disampaikan kepadanya, wahai Abu Bakar, saudaramu atau sahabatmu telah gila. Kenapa emang? Katanya bahwa Muhammad telah mengatakan bahwa dirinya semalam berangkat ke Baitul Maqdis dan paginya ini sudah ada bersama kita. Itu adalah suatu kedunguan yang luar biasa. Kata Sayyidina Abu Bakar, in qalaha faqad shadaq. Kalau emang itu telah dikatakan oleh Nabi SAW, telah dikatakan oleh Muhammad, maka sesungguhnya dia telah berkata benar. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya benar, semuanya adalah hak, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berbicara dengan nafsunya, tapi yang disampaikan oleh Nabi SAW semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kekuatan iman yang ada dalam diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq kepadanya, yang artinya orang yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas apa yang harus kita lakukan setelah kita menyimak dan mendengarkan peristiwa yang besar yang dialami oleh Nabi SAW? Yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita menjaga silah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun menjaga silah muamalah kita dengan sesama makhluk, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi seorang hamba yang bertakwa kepadanya, menjalankan perintahnya, kita menjauhi segala yang dilarang olehnya. Maka orang-orang yang bertakwa, Allah janjikan untuk mereka surga yang penuh dengan kenikmatan.
kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan, yang enggak pernah terlihat oleh mata, yang enggak pernah terdengar dengan telinga, dan tidak pernah terlintas dalam setiap hati umat manusia. Surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, amalan yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita menjaga hubungan kita dengan sesama makhluk. Menjaga hubungan kita dengan sesama makhluk, yaitu dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik, seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ketika lagi sendiri ataupun dalam keramaian. Ketika lagi susah ataupun di saat kamu senang. Dalam keadaan bagaimanapun, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau membuat kesalahan, engkau telah melakukan dosa, engkau telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersegeralah melakukan kebaikan, karena innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik kepada setiap manusia. Mudah-mudahan dengan kita menjaga hubungan kita dengan sesama makhluk, mencintai mereka karena Allah Ta'ala, Allah pun akan memberikan kebaikan untuk kita dan mencintai kita sebagai hamba-hamba yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menaikkan derajat kita sampai ke derajat yang paling tinggi di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemuliaan dan kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan keimanan kita dapat terus terjaga dan terpelihara. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan kita dalam kebahagiaan. Dan pada saat kita wafat nanti, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan membawa iman. Akhir kalimat yang kita ucapkan yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjumpaan kita dalam pertemuan ini mudah-mudahan menjadi sebab Allah kumpulkan kita bersama-sama kembali di surga Firdausil A'la bersama kanjeng Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.